Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah sore hari ini tanggal 28 Mei 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Slamet Sujud Purnawan Jati. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita melihat warta jemaat di halaman yang paling belakang, yaitu rangkaian kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW Jemaat Malang tahun 2023. GKJW menjadi saksi dan pelayanan di tengah perubahan. Acara yang sudah dilaksanakan 1 sampai 5. Yang kelima ini tadi pagi dilaksanakan, yaitu pemeriksaan gratis KPK. Kemudian yang berikutnya webinar MA Gereja Menyongsong Tahun Pemilu akan dilaksanakan tanggal 5 Juni tahun 2023 secara online. Kemudian kegiatan Kespel Pemuda akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni tahun 2023. Selama bulan Kespel, Baksos KPP sejak tanggal 18 Mei, sejak pembukaan sampai penutupan tanggal 18 Juni tahun 2023. Kemudian doa pagi bersama MA tanggal 22 sudah dilaksanakan. Nanti akan masih dilaksanakan besok 29 Mei, 5 Juni dan 12 Juni secara online. Kemudian bincang gereja dan pelayanan bagi disabilitas ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang masih ada yaitu DPPMA, pelayanan bagi pekerja migran Indonesia, akan dilaksanakan besok 29 Mei 23 secara online. Kemudian bulan Kespel akan ditutup tanggal 18 Juni tahun 2023 pukul 7 saat kita ibadah pagi. Kami mohon kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dan pemuda-pemudi yang membawa HP untuk sementara di silent, agar kita dapat hikmat pada saat kita beribadah. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami persilahkan untuk berdiri. Pada hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita mengingat kembali karya Tuhan Allah kepada para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, menguatkan dan menyertai umatnya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kini marilah kita menyiapkan hati kita, kita rayakan Hari Pentakosta saat ini dengan sukacita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Hatiku Percaya. Melihat jalanmu
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, mari kita bersama membangun ibadah. Ibadah hari Pentakosta saat ini akan kita lakukan dengan pengakuan. Pokok pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, menolong, dan menghibur umat-Nya, Allah yang kekal kasih setianya, keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Pentakosta di bulan kesaksian dan pelayanan saat ini adalah GKJW menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Adapun tema khotbah saat ini adalah siap berkarya bersama Roh Kudus. Dalam kesaksian dan pelayanan, bukan hanya Roh Kudus yang berkarya, tetapi Roh Kudus melibatkan kita semua selaku orang percaya sebagai mitranya. Mari Bapak Ibu kita sambut tema ibadah kita minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama sampai ketiga. Roh Kudus tetap teguh. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius, hukum kasih ini menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita mengasihi sesama kita. Namun dalam banyak hal, hidup kita ternyata belum seturut dengan kehendak Tuhan. Kita masih terbelenggu oleh dosa, kita belum mampu mengasihi Tuhan, kita belum mampu mengasihi sesama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam memelihara kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, namun seringkali kami justru mengecewakan Engkau. Hidup kami belum seturut dengan kehendak-Mu. Kami kerap kali tidak mampu mengasihi-Mu. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami. Kadang kami dihadapkan pada suasana di mana kami iri, kami kecewa, kami jengkel, bahkan kami marah. Oleh karena itu justru tutur kata dan perbuatan kami justru melukai orang lain. Bahkan orang terdekat kami, tutur kata dan perbuatan kami melukai istri, suami, anak-anak, orang tua, sahabat, dan bahkan melukai hati kawanku. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampuni kesombongan kami, keegoisan kami, keakuan kami, ampuni segala tutur kata perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan supaya kami layak di hadapan-Mu, layak memanggil-Mu Bapa, layak membangun ibadah, layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan seluruh doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini, hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menerima anugerah. Tuhan yang Maha Pengampun menyampaikan berita pengampunan. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Maka marilah kita terima berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 11 yang demikian. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Mari Bapak Ibu kita sambut berita anugerah dengan kembali memuji Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat
Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur padamu pada sore hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan, bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu untuk bisa membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 59, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ke 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernobat dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernobat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan Tuhan, sekaliannya Engkau jadikan dengan bijaksana. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut besar dan luas, banyak binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal
Bacaan yang kedua diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang dosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Ya, sungguh bersukacita pada kesempatan hari ini,
hadir Bapak Pendeta Rudi Sewoyo. Terima kasih Pak, mohon izin. Ya, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi sekalian, bersyukur bahwa hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Suatu peristiwa atau momen penting dalam perjalanan iman kita. Mungkin satu pertanyaan untuk mengawali adalah, mungkin Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang masih bertanya-tanya, mana yang benar? Pentakosta ataukah Pantekosta? Karena beberapa juga di GKJW menulis itu berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu, kata Pentakosta ini juga mengingatkan saya bahwa sebelum pandemi COVID-19, di wilayah tempat tinggal saya ada persekutuan ekumene. Jadi di situ anggotanya adalah berbagai denominasi gereja. Salah satunya teman kami ada juga yang dari gereja Pantekosta. Nah biasanya kalau ada anggota baru pasti ditanya, dari gereja mana Pak? Nah teman saya yang dari Pantekosta ini juga ditanya oleh warga yang baru jadi anggota gitu. Bapak dari gereja mana? Dijawab, saya dari gereja Pantekosta. Apa balasan Bapak itu? Apa Pak? Pantai Kosta. Jadi dikira adalah nama pantai. Jadi nama Pantai Kosta itu memang ada di negara Spanyol. Bukan Pak, bukan nama pantai. Tapi gereja saya adalah Pantai Kosta. Dibalas lagi. Apa? Panti Kosta. Bapak Ibu pasti paham ya. Adalah tempat untuk merawat orang-orang yang menderita kusta. Malah ada yang berpikiran, mungkin alirannya adalah Pentakosta, tapi nama gerejanya adalah Pantai Kosta. Tentu saja tidak demikian, ya, Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang lainnya. Nah, ada pendapat yang beragam begitu, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kenapa ada Pentakosta juga ada Pantekosta? Yang pertama karena kebiasaan lidah orang Indonesia yang sulit untuk mengucapkan Pentekostos, ya, yang bahasa Yunani dengan tepat. Yang kedua adalah faktor kelasiman dari masyarakat pengguna bahasa setempat. Dan yang ketiga mungkin lebih logis lagi, perbedaan antara Pentakosta itu justru disebabkan karena terjemahan Alkitab yang digunakan pada suatu masa tertentu. Misalnya ada terjemahan Alkitab versi Kesbury tahun 1853 itu menggunakan kata Pantikosta seperti Bapak tadi. Ya. Atau juga kemudian 13 tahun kemudian muncul versi baru. Ya, terjemahan Alkitab tetap Kesbury, tapi tahun 188 dia menyebutkan Pentikosta. Ya, jadi berbeda sekali. Dan kalau Bapak Ibu melihat kamus Purwodarmento, ya, yang sering kita buka itu, justru di sana terbitan tahun 1980 sampai 2000 menggunakan kata Pantekosta. Kalau kita telisik, sebetulnya Pantekosta ini tidak memiliki arti. Ya. Sedangkan Pentakosta itu memang berasal dari bahasa Yunani Pentekostos yang artinya adalah hari ke-50. Yaitu 50 hari setelah Paskah. Nah, Bapak Ibu, sinode-sinode yang berdiri semenjak terjemahan Alkitab versi yang terakhir, jadi ada versi yang terakhir, itu dari Klinker tahun 1879 yang menggunakan Pantekosta tadi. Nah, inilah yang dipakai oleh gereja-gereja atau sinode yang berdiri semenjak versi Klinker ini diberlakukan.
lakukan. Oleh karena itu kemudian turun-menurun sampai sekarang ini. Mereka bukannya tidak sadar akan kekeliruan Pantekosta ini. Karena mungkin akan sangat ribet kalau sampai mengurusi berbagai persyaratan untuk ganti nama dari dari Pantekosta menjadi Pentakosta. Ini tentu saja akan banyak memakan energi, memakan biaya dan juga waktu. Oleh karena itu tidak heran maka beberapa gereja-gereja sampai sekarang tetap menggunakan kata Pantekosta. Tentu saja perbedaan penulisan Pentakosta dan Pantekosta ini tidak mengurangi pemahaman umat dalam memaknai hari Pentakosta ini. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, mana yang benar? Apakah Pentakosta ataukah Pantekosta? Jawabannya adalah tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada 3 bacaan yang begitu panjang tadi, ya. Seperti kita ketahui bahwa peristiwa mulai dari penyaliban, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa sejarah penebusan umat manusia. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa pasca penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, para murid ini dilanda oleh ketakutan yang luar biasa, kebimbangan dan rasa tidak percaya diri. Oleh karena itu di dalam Yohanes 20 dikatakan mereka diam di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Namun pada waktu itu datanglah Yesus di tengah mereka dengan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Ini hingga 2 kali dan Yesus melanjutkan, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan terimalah Roh Kudus. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa Roh Kudus akan bersaksi tentang Dia, namun para murid pun harus bersaksi juga. Artinya, para murid dilibatkan di dalam kesaksian dan karya pemberitaan Injil Kristus ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperlengkapi para murid ini. Oleh karena itu, bahkan sebelum Yesus disalib, Ia memberitahukan para muridnya bahwa Roh Kudus akan datang setelah Dia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan janji Yesus ini juga diulangi lagi saat kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus berjanji dan berkata seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah 40 hari Yesus dibangkitkan dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, janji ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Petrus dan para rasul yang lain berada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus sejak itu tidak lagi hadir secara fisik, tapi secara roh. Dan penyertaannya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, maupun suasana. Jadi Roh Kudus itu adalah representasi dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, kita menuju ke bacaan kisah
para rasul yang kedua tadi. Menurut tradisi perjanjian lama, Pentakosta merupakan hari raya pengucapan syukur setelah panen. Pada hari itu setiap laki-laki umat Israel diwajibkan menghadap Tuhan di Yerusalem. Nah, bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus? Kita lihat ada 3 simbol di situ. Yang pertama adalah tiupan angin yang keras. Ini adalah melambangkan kehadiran Allah di tengah kehidupan umat manusia. Yang kedua adalah lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Api sifatnya adalah menyebar dan membakar. Demikian juga kuasa dan karya Roh Kudus akan menyebar dan menjangkau di seluruh bumi. Kemudian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mungkin Bapak Ibu di dalam terjemahan Alkitab yang lain ada yang menggunakan bahasa asing atau bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, ada 2 kemungkinan tentang peristiwa berkata-kata dalam bahasa lain ini. Yang pertama, Roh Kudus membuat para murid yang sebenarnya adalah orang Galilea, orang yang berbicara dengan bahasa Arab, itu tiba-tiba bisa berbahasa asing yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, para murid sebenarnya tetap berbicara dalam bahasa Aram, tetapi Roh Kudus membuat orang-orang yang hadir tadi, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain itu mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul tadi. Oleh karena itu bahasa lain, bahasa asing, bahasa lidah, bahasa roh, ini adalah bahasa-bahasa yang dikenal atau yang ada di muka bumi. Dalam teologi Bapak Ibu, bahasa roh ini disebut dengan glossolalia. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, berasal dari bahasa Yunani, glosa yang artinya lidah, dan laleo yang artinya adalah berbicara. Dan ada beberapa gereja, terutama yang mementingkan Roh Kudus, dengan karunia-karunia bahasa roh, glossolalia sering diterapkan dalam ibadah-ibadah. Biasanya diselipkan dalam khotbah maupun di dalam doa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ada yang ke gereja, aliran ini biasanya akan mendengar bahasa-bahasa roh seperti itu. Saya sendiri juga pernah datang ke situ dan saya mendengar di tengah-tengah kebaktian atau di tengah-tengah doa ada kata-kata raba-raba kurama, rama-rama. Bapak Ibu tahu artinya? Saya sendiri juga tidak tahu. Iya, itulah bahasa glossolalia. Memang kisah para rasul tidak menjelaskan secara detail soal bahasa roh ini. Namun, kalau kita lihat bahwa jelas kesaksian para murid tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah membuat semua orang tercengang. Dan akhirnya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat 41, kira-kira ada 3.000 jiwa yang percaya kepada Yesus. Dibaptis. Dalam satu hari ada 3.000 jiwa. Saya yakin di sini tidak ada 300 ya Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Dan nanti dalam bacaan selanjutnya akan meningkat sekali. Ya, oleh sebab itulah Pentakosta juga disebut sebagai hari kelahiran gereja. Nah Bapak Ibu sekarang kita ke 1 Korintus 12. Bapak Ibu dan Saudara, meskipun gereja memang lahir dari praktasa Roh Kudus, bukan berarti gereja secara otomatis steril dari masalah. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat, justru karena Paulus merasa ada aroma perpecahan jemaat di Korintus. Apa yang menjadi sumber perpecahan itu adalah adanya kebanggaan
yang berlebihan atas karunia roh yang telah diterima. Jadi menganggap diri lebih hebat, lebih penting daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus tentang rupa-rupa karunia, tapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Hal ini tentu saja untuk mengingatkan jemaat lain di muka bumi ini, termasuk GKJW Jemaat Malang. Ya, kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang menerima karunia-karunia yang beragam. Ada karunia mengajar, ada karunia menyanyi, ada karunia bermain musik, ada yang ahli IT, ada karunia menyembuhkan. Dan ini berasal dari satu roh yang melakukan. Nah, dengan karunia-karunia ini, atau mungkin bahasa gaulnya adalah talenta-talenta ini, kemudian ada rupa-rupa pelayanan. Ada yang melayani ibadah, baik minggu maupun kelompok, ada yang melayani sekolah minggu, ada yang menjadi song leader, ada biasanya organis pianis, ada boy band, musik, tim musik pemuda, ada multimedia, dan ada juga penerima tamu. Ya, semuanya ini untuk satu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat atau penting. Harusnya saling melengkapi dan saling melayani, bukan saling bersaing dan saling menjatuhkan. Oleh karena itu Paulus menekankan, tidak ada gunanya karunia itu bila hanya untuk kepentingan sendiri. Tidak digunakan untuk membangun jemaat. Karunia itu penting, tetapi membangun jemaat itu lebih penting. Nah, sekarang pertanyaan kita yang terakhir adalah, bagaimana kita memaknai Pentakosta di masa kini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Pentakosta menjadi titik balik dari hidup dan karya para murid. Jika sebelumnya mereka ketakutan, bimbang, dan tidak percaya diri, sejak hari Pentakosta, maka Roh Kudus memberikan keberanian, meneguhkan iman mereka, dan membangkitkan rasa percaya diri. Sehingga mereka akhirnya begitu lantang bersaksi, begitu lantang dalam mewartakan Injil Kristus. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kita selaku orang percaya juga telah menerima Roh Kudus. Itu artinya kita orang percaya harus mau dilibatkan dalam pemberitaan Injil. Yakinlah kalau kita mau, pasti Tuhan memampukan. Kita tidak boleh lepas tangan. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik. Ada orang yang berdoa begini, biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya. Tentu saja kasihan Roh Kudus ya, bekerja dengan sendirinya. Oleh karena itu harusnya doa kita adalah, saya siap berkarya bersama dengan Roh Kudus, seperti tema khotbah kita. Hal ini sangat menarik Bapak Ibu, bila terkait dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, ketika kita melihat orang yang menderita, mungkin kita merasa cukup berkata, aduh kasihan sekali yang orang itu. Atau mungkin hanya mendoakan, kiranya Tuhan akan menolong mereka. Tanpa kita mau berbuat apa-apa. Roh Kudus tentu akan menolong orang yang menderita itu. Tetapi kita pun harus mau dipakai untuk menolong orang yang menderita itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya mulut berkata, aku percaya kepada Yesus. Tidak cukup membawa tubuh kita beribadah ke gereja. Tidak cukup sekedar untuk kita terlibat di dalam pelayanan.
Menjadi Kristen berarti seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegurkan, dan diarahkan manakala kita menyimpang dari perintah Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari para rasul, di mana di tengah tantangan yang begitu berat, ancaman, dan penolakan, para rasul tetap setia mewartakan Injil. Bahkan mereka menjadi martir, Bapak Ibu. Nah, demikian juga kesaksian dan pelayanan kita, orang percaya, masih dihadapkan pada rupa-rupa permasalahan, rupa-rupa pergumulan. Mungkin kita bersaksi dan melayani, kita dihadapkan pada masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan sosial. Bahkan dihadapkan pada rupa-rupa penderitaan. Mungkin kita sedang sakit penyakit yang jarang, yang tidak kunjung sembuh. Oleh karena itu, percayalah, Roh Kudus pasti akan menguatkan kita, membantu, menolong, dan menyembuhkan luka-luka kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8:26. Roh membantu kita dalam kelemahan. Bahkan pada saat-saat kita kehilangan akal ketika menghadapi masalah, kita tidak menemukan jalan keluar, kita menemukan jalan buntu. Tapi bila Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita bisa mengerti jalan mana yang harus kutempuh. Hidup itu memang misteri, Bapak Ibu. Iya, apa artinya hidup? Nah, coba saya bacakan sejenak, mungkin tidak sampai 2 menit. Apa arti hidup? Andar Ismail. Hidup adalah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah keindahan. Kagumilah. Hidup adalah tragedi. Tangisilah. Hidup adalah tugas. Tekunilah. Hidup adalah misteri. Takjubilah. Hidup adalah impian. Wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan. Menangkanlah. Hidup adalah janji. Penuhilah. Hidup adalah teka-teki. Jawablah. Hidup adalah perjalanan. Tempuhlah. Hidup adalah anugerah. Syukurilah. Hidup adalah kenyataan. Telanlah. Hidup adalah kegembiraan. Bagilah. Hidup adalah petualang. Lakonilah. Hidup adalah kesempatan. Manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian. Hargailah. Hidup adalah cinta. Terimalah dan berilah. Hidup adalah perjuangan. Tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan. Tanggunglah. Hidup adalah dambaan. Raihlah. Hidup adalah titik. Bapak Ibu bisa memberikan definisi masing-masing. Kalau ditambah pasti akan lebih panjang lagi. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi hidup itu kalau didefinisikan sangat luas sekali. Ya, bahwa hidup itu ternyata tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kalau Tuhan mengizinkan kita kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, entah itu pergumulan, entah itu permasalahan, entah itu penderitaan, tantangan, yakinlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Membentuk itu tentu saja perlu proses yang panjang. Mungkin analoginya dengan emas yang begitu indah. Kenapa bisa jadi emas yang begitu indah? Karena dibentuk, karena dibakar di temperatur mungkin 1000 derajat Celcius. Ya. Atau juga kenapa permata itu berkilau? Ya karena digosok terus. Nah, ini diproses Bapak Ibu supaya menjadi berlian yang begitu indah. Termasuk juga bejana yang begitu indah. Kenapa terbentuk? Ya karena diolah oleh panjunan. Ya, dibakar
sama, mungkin di atas 750 derajat Celcius. Jadi sama dengan kita. Ketika kita bersaksi melayani Tuhan dan kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini, Tuhan sedang membentuk kita, sedang memproses kita. Nah, proses pembentukan ini memang menyakitkan Bapak Ibu, tapi sekali lagi tidak sampai menghancurkan kita semuanya. Kita mungkin jatuh, tapi tidak tergeletak. Bagai bulu yang terkulai, tapi tidak akan dipatahkan oleh Tuhan. Bagai sumbu yang pudar, tapi tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bila Tuhan mengizinkan ini, Tuhan pasti punya rencana yang baik, Tuhan punya maksud yang baik kepada kita. Mungkin kita akan beroleh keunggulan-keunggulan lain yang belum pernah kita miliki. Keunggulan-keunggulan itu adalah buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Ya, jadi kita akan memiliki keunggulan yang lain. Mungkin selama ini kita tidak sabar. Ya, nah ketika pergumulan selesai, kita menjadi cukup sabar. Begitu ada pergumulan lain, mungkin kita akan lebih sabar. Begitu ada pergumulan lain dan kita bisa selesaikan, mungkin kita akan menjadi sabar. Pergumulan lain lagi, mungkin kita menjadi sangat sabar. Dan seterusnya, sangat sabar sekali deh. Ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan kesetiaan dan sebagainya. Jadi semakin hari kita akan semakin menyerupai Tuhan. Memang perlu perjuangan yang begitu berat dan panjang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan yang terakhir bahwa Roh Kudus adalah roh penuh kasih, roh kebenaran, roh yang menolong kita, roh yang menyertai kita, menyembuhkan kita, menyapa kita, menegur kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan tentu saja menyelamatkan kita semuanya. Selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Selamat menjadi saksi dan pewarta keselamatan, siap berkarya bersama Roh Kudus, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh. Ya, baiklah Bapak Ibu, firman yang sudah kita terima akan kita sambut dengan kita bernyanyi sampai akhir hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengingkarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Iya, Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberikan makanan rohani melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan peristiwa Pentakosta, akan peristiwa atau momen penting dalam perjalanan iman kami. Kami bersyukur Engkau telah curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, orang percaya, agar kami semakin layak untuk kami boleh bersaksi dan mewartakan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Meskipun di tengah-tengah kesaksian dan pelayanan kami menghadapi rupa-rupa pergumulan dan tantangan. Ajar kami untuk tetap tekun dan setia. Biarlah kami tetap tegar, tidak kehilangan pengharapan, tidak kekurangan rasa syukur, tapi justru dipenuhi rasa syukur yang melimpah. Tuhan, kami siap berkarya di ladang-Mu bersama Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, dan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup setia bagi-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk kota dan kabupaten Malang yang kami cintai, di mana kami tinggal dan di mana kami hidup di dalamnya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan pelindung bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai daerah-daerah. Ajar mereka menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan jujur dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Demikian juga Tuhan, mereka dapat dengan bijak mengambil semua keputusan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemimpin yang dapat menyelesaikan segala persoalan, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang sosial, pendidikan, ataupun di bidang politik. Apalagi tahun ini dan tahun depan kita akan memasuki tahun politik, pemilihan umum di tahun 2024. Oleh karena Tuhan, biarlah pemilu ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga terpilih pemimpin yang toleran dan penuh kasih. Dan jauhkan kami dari segala pertikaian dan perpecahan. Satukan kami dalam lindungan-Mu, supaya kami bisa bersama-sama mewujudkan bangsa Indonesia dan kota Malang, Kabupaten Malang yang damai dan sejahtera. Karena kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kota dan Kabupaten Malang adalah kesejahteraan kami juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bergereja. Terlebih di gereja kami GKJW Jemaat Malang. Kami bersyukur untuk rupa-rupa karunia dan rupa-rupa pelayanan dalam membangun persekutuan jemaat
dalam rangka menghadirkan kerajaan surga melalui pelayanan di gereja kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Legal Hendriawan, berkatilah PHMJ, berkatilah para penatua, diaken, bidang-bidang, komisi, pokja-pokja. Demikian juga berkatilah para anak, remaja, dan pemuda selaku generasi penerus. Demikian juga seluruh warga jemaat. Urapi dan kuduskan kami semua Tuhan, pakai sesuai dengan rancangan-Mu. Berkatilah juga program-program yang sudah kami rancang Tuhan dalam PKT. Termasuk juga gebyar HUT ke-100 gereja kami GKJW Jemaat Malang. Berilah kami kekuatan, kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan semua kegiatan ini. Baik yang sudah, yang sedang, yang akan kami kerjakan. Biar kami melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Yang tidak bisa kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang tidak sempurna kami kerjakan, kami yakin Tuhan pasti akan sempurnakan. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran, kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu, semoga panjang umur, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia dalam melayani. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah fisik, yang sedang menderita sakit, penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Surnanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini Suwandi, Bapak Sader Mosir, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Ibu Warto Aditimo, Bapak Pitono, Ibu Tati Esman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Syekh Sinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono, Bapak Suparman, dan warga Adi Yuswo, serta saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawat dan menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan saudara-saudara kami dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar berkat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebaikannya itulah, mari kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar, di dalam kita mempersembahkan firman Tuhan diambil dari Matius 6, ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mempersembahkan persembahan kita sambil memuji dari NKB 191 dan Kidung Jemaat 427 secara medley. Kristus yang besar.
untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari, atas nafas, atas pekerjaan, atau atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama telah menyerahkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, menjadikan sebagai sarana di dalam kami melayani, baik di gereja ini maupun di sekitar gereja kami. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati. Kami berdoa untuk pengelola persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama. Kita menyanyi, kita dipilih. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan
senantiasa memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, senantiasa menolong dan menuntun kehidupan kita. Roh Kudus, sumber kekuatan, senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada kita, kini sampai kekal selamanya. Amin. Memuji Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian.